Biologi kelas 11. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari mengenai golongan darah. Walaupun kita belajar dari rumah dan tidak tatap muka, semoga kalian tetap terus semangat ya dalam pembelajaran kali ini. Baiknya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran kali ini, kalian silakan absen yang terdapat dalam Google Classroom ya. Seperti biasa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui virtual laboratorium, kalian dapat memahami mengenai uji golongan darah dan juga transfusi darah. Kita mulai ya pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk pada materi kali ini, saya punya satu pertanyaan untuk kalian. Jika seseorang bergolongan darah B, apakah orang tersebut bisa menerima donor dari orang bergolongan darah O? Ya, benar jawabannya, bisa. Tapi untuk tahu alasannya, silahkan lanjutkan materi bab ini ya. Kita pelajari kali ini adalah 1. Pengantar golongan darah, 2. Sistem golongan darah ABO, 3. Sistem resus, 4. Uji golongan darah menggunakan laboratorium virtual, dan yang kelima mengenai transfusi darah. Golongan darah adalah penggolongan setiap individu berdasarkan ada atau tidaknya antigen dalam membran sel darah merah. Ingat, antigen disebut juga aglutinogen, sedangkan antibodi disebut juga aglutinin. Sistem penggolongan darah ABO. Sistem ini ditemukan oleh Karl Landsteiner. Didasarkan pada ada tidaknya aglutinogen pada membran eritrosit dan juga aglutinin yang terdapat pada plasma darah. Untuk lebih gampangnya, silahkan cek tabel di bawah ini. Ada A, B, O, dan juga ABO, juga keterangan aglutinogen dan aglutinin. Darah resus. Sistem penggolongan darah ini didasarkan ada tidaknya RHD di dalam membran eritrosit. RHD dapat menentukan apakah seseorang itu memiliki RH positif atau negatif. Jika individu memiliki RHD, maka dia menjadi RH positif. Sedangkan jika tidak memiliki RHD, maka dia termasuk orang yang tidak memiliki RH atau RH negatif. Ya, ada uji golongan darah. Untuk uji golongan darah, silahkan perhatikan tabel berikut. Saya jelaskan ya, untuk golongan darah A positif. Jika seseorang memiliki darah A positif, maka dapat terlihat di gambar bahwa darah akan menggumpal jika diberikan anti A. Namun, jika diberikan anti B, darah tidak akan menggumpal. Jika diberikan anti AB, darah tetap menggumpal. Dan jika dia memiliki resus positif, maka diberikan RHD juga akan menggumpal. Itu adalah contoh dari A positif. Perhatikan di sebelahnya, ada A negatif. Yang perlu diperhatikan adalah untuk A negatif adalah RHD-nya tidak menggumpal. Untuk lebih lanjut, B, AB, dan O, silahkan perhatikan tabel yang ada berikut. Selamat belajar! Selanjutnya ada transfusi darah. Transfusi darah adalah proses memberikan darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Orang yang memberikan darah kita sebut namanya donor, dan orang yang menerima darah kita sebut dengan namanya resipien. Pernah dengar kan tentang donor universal dan resipien universal? Untuk donor universal, kalian tahu itu adalah golongan darah O. Kenapa? Karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen yang dapat digumpalkan. Sedangkan untuk resipien universal adalah golongan darah AB. Mengapa demikian? Karena golongan darah AB tidak memiliki aglutinin pada plasma darah yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Diingat ya. Agar kalian lebih memahami mengenai transfusi darah, silahkan cek link YouTube di samping. Oke, untuk kalian lebih memahami mengenai uji golongan darah, silakan download aplikasi virtual laboratorium golongan darah di Play Store seperti gambar di samping. Untuk langkah-langkahnya, silakan perhatikan LKPD, karena di LKPD sudah saya sampaikan langkah-langkah penggunaan dari virtual laboratorium. Selanjutnya, setelah ini kalian akan langsung mencoba praktikum uji golongan darah dan juga memahami mengenai studi kasus yang ada dalam golongan darah serta transfusi darah.
Oleh sebab itu, silahkan kalian langsung download, kemudian lakukan pembelajaran praktikum golongan darah sekarang juga. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk pembelajaran kali ini. Baik, setelah 20 menit, saya sudah mendapatkan beberapa laporan dari beberapa siswa. Beberapa siswa menganggap mereka lebih memahami mengenai uji golongan darah dan transfusi darah. Saya simpulkan ya, uji golongan darah yang dilakukan di laboratorium virtual golongan darah adalah untuk menguji sistem penggolongan darah ABO dan resus. Jika diberikan anti A, anti B, dan anti AB, itu digunakan untuk menentukan sistem penggolongan darah AB. Untuk anti D biasanya digunakan untuk menentukan golongan darah resus. Jika menggumpal diberikan anti D, maka seseorang memiliki RH positif. Tetapi jika tidak menggumpal, berarti orang tersebut memiliki RH negatif. Sampai di sini, itu adalah akhir dari pembelajaran golongan darah. Untuk tugasnya, silahkan buatlah laporan mengenai uji praktikum golongan darah yang telah kalian lakukan melalui virtual laboratorium golongan darah. Selain itu, kalian juga harus mengerjakan soal evaluasi sebanyak 5 soal pada aplikasi virtual laboratorium golongan darah. Kemudian laporkan nilainya ke saya pada tanggal 5 Oktober 2020. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga pertemuan kali ini menjadi manfaat untuk kalian dan dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.